dan harum pemana harum ngedesya dengku ayu qima bimaskani wahidatin, bahwa tinggal oleh dianya suami di maskani wahidatin. Itu mudhof ilaih, jangan baca bi maskani wahidatin. Apa salahnya di maskani wahidatin? Ya salah. Apa salahnya? Salahnya di maskani wahidatin nanti sifat mausuf jadinya maskani mausuf wahidah sifat. Ada dua makna anasa itu itu. Maka ini jadi punya muannas mausuf. Muzakkar. Ada dua makna anasa. Kan? Belum danyo makna bahasa Arab kalau jadi. Yang nanti yang makna bahasa Arab. Apa ada dukungan tu? Tinggal oleh kiranya suami jadi maskani wahidatin, mudah-mudahan di kediaman daripada seorang istri. Ini yang harum tinggal oleh kiranya suami di kediaman seorang istri dan mengundang oleh suami akan mereka artinya baqiyah istri-istri yang sisa mengundang kepadanya ke dia. Ya, harusnya. Jadi kan aturannya kalau dia punya kediaman sendiri, istri-istri punya kediaman sendiri, kan? Yang baiknya adalah dia yang mendatangi istri-istri. Jadi rumah dia itu ada 5. Cuma seperti balonku ada bagok balon bagi rumah ini. Timbang kaya. Di rumahnya ada 5. 1 untuk dia, 4 lagi untuk masing-masing istri. Sehingga dia di mana giliran istri, ke sana dia pergi. Sudah selesai, pulang ke kediaman sendiri ya. Atau bisa juga dia mengundang, dia mengajak siapa-siapa istri yang dapat giliran datang ke kediaman dia. Bisa juga seperti itu kan. Ya. Itu kalau seandainya dia punya kediaman sendiri. Jadi bisa dia yang datang ataupun dia mengundang istri. Kalau dia tinggal di rumah salah seorang istri bagaimana? Itu rumah 4, nggak 5, rumahnya 4. Kan? Dan rumah salah seorang istri itu dia jadikan sebagai tempat tinggal dia juga. Lalu istri-istri yang lain, kalau kalian butuh giliran, kalian yang datang juga. Soalnya, kan? Yang gimana? Yang harus, kan? Maharun gimana? Yang mana istri di mana suami itu tinggal? Itu nonya kubu jajan, nyomong ke kubu nonya jajan, mengeh aja itu, anak, tabah, lampu, kalau perlu lampu aja kayak kilo mau, kan? Adanya tinggal oleh dia yang suami di kediaman salah seorang istri dan mengundang oleh dia yang suami agar mereka artinya istri-istri yang bisa kepadanya kediaman. Kenapa haram? Dikarenakan sesuatu
yang terdapat pada ityanihinna, mendatangi oleh mereka batia, mendatangi mereka istri-istri yang sisa, akan baita darah, akan rumah madu. Apa madu? Madu dari gunung, madu si racun, leh madu leh racun, enggak madu, madu pi tak madu. Saya madu bagi lakonnya, bagi ino apa nih nama madu? Kau mendatangi oleh mereka batia akan rumah si madu. Apa sesuatu yang terdapat pada kedatangan mereka akan rumah si madu? Minal masyaqqati alaihi, adalah sesuatu, adalah daripada berat atas mereka batia, istri-istri yang sisa. Tentunya itu menjadi keberatan mereka, ya. Wa tafdiliha alaihina, dan nyatalah mengutamakannya wahidah, mengutamakannya seorang istri atas mereka batia, istri-istri yang sisa. Itu namanya diskriminasi, namanya mengutamakan adanya diskriminasi. Masa suami, masa itu kan suami bersama, suami kongsi, itu kan suami kongsi, masa suami kongsi cuma tinggal di situ. Sedangkan kalau sudah giliran kita kita yang suruh di situ, nanti akhirnya mereka bersekongkol, bikin komunitas pencari keadilan. Itu namanya diskriminasi, makanya haram, kan? Gitu. Dan haram sih hanya hukumnya. Jadi itu ilat haramnya adalah itu masyaqqah, dan itu diskriminasi yang berlawanan dengan keadilan yang diperintahkan ketika orang kawin lebih dari satu. Ketika orang berpoligami, jadi artinya haramnya itu bukan karena tidak ada gilirnya, haramnya itu karena muasyarahnya itu tidak baik. Kami suruh asyiruhunna bil ma'ruf, bergaullah, bersikaplah dengan istri-istri itu dengan yang baik. Jadi itu disuruh, jadi muasyarah, bergaul dengan cara yang baik, itu diperintahkan, itu diwajibkan. Sedangkan cara seperti ini cuma tinggal di rumah salah seorang istri, sedangkan yang lain disuruh datang, itu bertentangan dengan perintah bergaul dengan cara yang baik. Itu belum terorang. Kalau bapak Uwi yang mau bapak Uwi, gak ada pulau bapak Uwi yang mau. Kamarilah. Yang tinggal jalan kedua boinong kita mana? Mana tuh? Apa itu? Alau wa ayat mu'abaina darratain, dan hamil oleh bahwa ayat mu'abaina darratain mengumpulkan oleh dianya suami antara dua madu, umpamanya 3 atau 4, terserah, kis ala hada wa tiyan, kiaskan ke sini.
ia himpun, dia kumpulkan di satu kediaman. Nah, harus mengumpulkan dua istri, dua madu di satu kediaman. Itu terjadi perang dunia ketiga. Ya harus, kecuali tidak menjadi haram. Kenapa haram? Haramnya itu karena ada ilatnya. Ilatnya bisa saja masyakkah. Itu jadi keberatan nanti, dua-duanya keberatan. Kecuali artinya tidak haram lagi dengan persetujuan, dengan keridhaan keduanya dua madu. Dengan keridhaan. Jadi kalau dua-duanya ridha, maka kan tidak ada lagi ilat keharaman, yaitu masyakkah, keberatan. Mereka berdua ridha. Jadi kan tidak ada lagi keberatan. Jadi tidak ada keberatan berarti tidak ada ilat haram, maka hukum haram berarti juga tidak ada, karena ilat haramnya adalah masyakkah, keberatan. Ilatnya tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi? Riba, kedua-duanya setuju, maka hukum haramnya juga hilang berarti. Nah itu maksudnya al-hukmu yaduru ma'al-illah wujudan wa adam. Hukum itu dia beredar, dia berputar beserta ilat. Wujudan wa adaman, ketika ada dan ketika dia ada. Jadi adanya hukum itu, jadi yaduru itu artinya yubuna. Al-hukmu yaduru ma'al-illah, artinya al-hukmu yubuna 'alal-illah. Hukum itu didasari illah. Wujudan wa adama, nisbah ada ketika ada dan tidak. Jadi ada ilat, ada hukum. Tiada ilat maka tiada hukum. Itu. Kenapa haram ya jemaah? Haram mengumpulkan dua madu umpamanya. Hanya oleh Jalal katakan umpama. Jangan nanti ambil mafhum mukhalafahnya. Haram mengumpulkan dua madu. Nah, kalau dia kumpulkan tiga berarti tidak haram. Nah, itu tidak ada mafhum mukhalafahnya. Itu dua madu bilang. Berarti kalau tiga atau empat tempat dia kumpul di satu kediaman, tidak haram berarti. Oh, tidak ada mafhum mukhalafah, yaitu masalah. Itu contoh, makanya boleh katakan masalah, contoh. Ya, supaya jangan nanti orang ambil mafhum mukhalafah nanti pemahaman kebalikan. Jadi kalau haram mengumpulkan dua madu, kalau tiga empatnya haram berarti. Nekah. Pakon haram. Lianna jama'ahuma fihi ma'tabawudihi ma yuwallidu kasratil mukhasam. Kasratul mukhasam. Karena sungguhnya bermula mengumpulkan keduanya dua madu. Padanya maskan, padanya satu kediaman. Mengumpulkan dua madu di satu kediaman beserta saling benci keduanya dua madu. Itu mengumpulkan sedangkan mereka berdua saling benci, itu yuwalidu, itu melahirkan oleh dia yang mengumpulkan padahal keduanya saling benci, melahirkan akan banyak pertengkaran. Nah, itu tiada waktu tanpa bertengkar. Wa yushawwishu usra, dan mengganggu oleh dianya mengumpulkan keduanya di satu rumah, mengganggu akan usra, mengganggu akan pergaulan. Jadi bagaimana dia mau bergaul yang baik dengan istri-istrinya, istri-istrinya
ya, nanti dia tenangkan si A yang B marah. Wah, itu lawak. Dia tenangkan si B, si A marah. Mau pakai C, udah bawa dua. Yang mau beli ya, mau pakai C, gampang dua. Mau pakai C salah haro. Wih, kenapa lah tak berumur? Kan? Gitu. Nah, itu ilatnya haram mengumpulkan keduanya di satu kediaman karena akan melahirkan banyak pertengkaran. Jadi karena itu adalah ilat, yaitu banyak melahirkan pertengkaran, maka menjadi pengecualian ketika keduanya ridha, keduanya setuju. Nah, jadi berarti ini istri ini berarti teman dia sejak kecil, lahirnya sama-sama, TK-nya sama-sama, sekolahnya sama-sama, hingga akhirnya kawinnya pun sama-sama, suaminya pun sama. Ini sih kamu ngon, kan? Ya lah apa agamanya lah bang. Ini gitu. Fa'iradiata bihi, nyawanya dengan kitabnya apa lah awak. Kamu kem-kem kada awaknya latih putus apa aja baik mereka. Katanya babi. Awaknya gimana pala tengok sukanya. Hah? Ada. Jadi ini perlindungan untuk kaum perempuan. Karena perempuan kan lebih banyak daripada laki-laki, kan? Karena perempuan lebih banyak dari laki-laki, dan itu adalah hikmah yang sangat besar dari Allah. Kalau lebih banyak laki-laki daripada perempuan, lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Ya, muka hampir inong mati ya. Banyak laki-laki yang bunuh diri. Itu nanti, itu justru tidak adil itu, karena perempuan dia kalau ganti pasangan itu jadi sumber penyakit. Hanya Allah tidak ciptakan lebih banyak laki-laki daripada perempuan, lebih banyak laki-laki daripada perempuan, tapi lebih banyak perempuan dan laki-laki. Kenapa Allah tak ciptakan perempuan dan laki-laki dengan jumlah yang sama? Sama saja kalau jumlahnya sama, karena nanti kalau berperang, yang pergi berperang itu laki-laki. Ya, diciptakan laki-laki dan perempuan jumlahnya sama, 10-10. Tahu-tahu yang laki-laki ini 10-10-nya pergi berperang, yang pulang tinggal 2 orang. Itu perempuan ada 10 orang. Kawin 2 dengan 2 ini. Sisa 8 hoiba. Kenapa harus begitu Pak? Akhirnya tetap lebih banyak perempuan dari laki-laki. Jadi sebagai solusinya harus seperti ini. Perempuan yang tidak punya pasangan bisa berbagi suami. Jadi kalau sudah berbagi suami, ya gimana? Diputuskanlah hukum untuk melindungi hak-hak perempuan dan perasaan perempuan. Bahwa dia marah itu natural, itu alami. Fa'iradiata bihi, jika ridha oleh keduanya, 2 madu, dengannya mengumpulkan. Ridha oleh keduanya 2 madu, dengannya mengumpulkan di satu kediaman. Jadi bihi artinya jamak, mengumpulkan di satu kediaman.
niscaya boleh dianya makruh. Nah, dua-duanya senang. Nah, supaya nanti kan pekerjaan kan jadi ringan. Nah, ada yang cuci piring, ada yang menyapu, ada yang menyuci. Pekerjaan jadi ringan. Nah, itu kalau dia berpikir enaknya, alah namanya gitu. Nah, kayak gimana? Apa mentong kamu? Jadi pekerjaan jadi lebih ringan. Akan tetapi yukrahu wa tu'ihdahuma bihadratil ukhra, itu sudah keterlaluan. Makruh menggauli salah satu keduanya dua istri bihadratil ukhra dengan kehadiran istri yang lain. Ya makruh. Jadi jangan satu kamar, jangan satu tempat tidur. Dan satu rumah boleh, tapi tempat tidur jangan satu. Nah, ngapa lah enak keo? Pasti nabi ya. Hah? Jadi keo menggentut. Sekarang mana beda? Ya makruh. Makruh. Ya annahu ba'idun 'anil muru'ah. Karena sesungguhnya bermula dianya menggauli dengan kehadiran istri yang lain itu jauh dari di bawah. Karena di bawah tuh mah kalau lagi kameng tuh mah. Dan itu kan cuma makruh. Iya. Wala yalzamu al-ijabatu ilaih, dan tidak wajib akan dianya ijab, akan dianya salah satu. Salah satu itu kan yang digauli ya. Tidak wajib akan dianya ijab salah satu yang digauli. Tidak wajib akan dia oleh memperkenankan kepadanya, menggauli. Dia berhak menolak. Karena menggauli dengan kehadiran istri yang lain itu makruh. Jadi kalau salah satu diajak untuk hubungan biologis, maka dia berhak menolak. Coba lihat dalam qauluhu yukrah, makruh. Malam yakun ida'un aw nazru auratin wa illa haram. Makruh itu selama tidak ada oleh menyakiti. Selama tidak ada oleh menyakiti. Menyakiti artinya ridho saja istri yang satunya lagi. Ya, di depan mata dia itu madu dia sedang hubungan biologis dengan suami. Di depan mata. Kalau dia tidak, dia santai-santai kim-kim entah. Ini kim-kim entah hanya gimana hukumnya makruh. Tapi punya pala ya, kalau yang harus itu mah. Oh, agak gimana? Tapi begini. Jadi makruh itu kalau yang melihat itu dia tidak tersakiti. Jadi kim-kim entah. Awalnya pala. Selama tidak ada oleh menyakiti ataupun tidak ada oleh nazru aurat, melihat aurat. Karena yang boleh lihat aurat itu istri, lihat aurat suami boleh. Tapi itu sama istri kan tidak boleh melihat aurat satu sama lain. Itu tidak boleh melihat aurat satu sama lain. Itu istri lihat aurat suami lihat aurat istri boleh. Itu istri itu kan masih ada batasan aurat. Nah, selama tidak ada oleh melihat aurat. Wa illa haram.
Jika tidak ada artinya ada menyakiti dan ada oleh melihat aurat. Misalnya oleh dianya menggauli salah satu dengan kehadiran istri yang lain. Nah, jadi diban sabuh ranjang lele dan diban anak pupu yang penting anak hubungan sabuh ranjang lele nah. Nah, menyenawan hubungan diban jak WC jule. Nah, itu panjang-panjang ya, napa lau ya? Kalau dengar surah dong bala. Walau istamalat darun ala hujurin mufradatil marafiq. Seandainya meliputi oleh tabuh rumah. Meliputi oleh tabuh rumah atas hujurin. Atas ruangan-ruangan. Satu rumah itu ada ruangan-ruangan yang mufradatil marafiq, yang disendirikan marafiq, fasilitas-fasilitas. Nah, dapurnya sendiri, kamar mandinya sendiri, tempat cuci, tempat jemur, semuanya sendiri. Nah, satu rumah dia ada ruangan-ruangan dan setiap ruangan itu mempunyai fasilitas sendiri. Nah, kalau di perkotaan itu namanya apartemen. Jadi apartemen itu kecil apartemen. Cuma di situ sudah lengkap. Ada kamarnya, ada dapurnya. Itu kamar itu sudah sekalian dengan kamar mandi kamarnya itu. Jadi ada kamar mandi dalam, ada dapur, kemudian ada ruang tamu. Kan? Jadi di apartemen semuanya lengkap. Kan? Tapi anak wasa di apartemen itu mahal ada apartemenmu. Anak wasa, mau buat lu anak wasa gitu. Mandi tak hampa tapi yang mana? Pada benar mana? Memang mewah sih mewah. Nah, masa. Nah, jadi rumahnya itu dia bikin seperti apartemen, kan? Jadi rumah ada 4 ruangan, tiap ruangan itu sudah ada ruang tamunya, kamar tidur, apa lagi? Nah, dapur, kan? Yang gimana? Niscaya jaza iskanu darati boleh menempatkan madu-madu pihak. Dek bayang madu lagi madu tejeng. Madunya inong-inong. Boleh menempatkan madu-madu padanya dar, padanya rumah. Min ghairi ridahinna, tanpa persetujuan ataupun tanpa keridhaan mereka darat, mereka madu. Mereka ridho ridhonya ada urusan, karena masing-masing mempunyai kediaman masing-masing, fasilitasnya pun beda-beda. Jadi itu kalau di perkotaan sudah model begitu apartemen. Dan apartemen itu biasanya yang pakai itu eksekutif muda. Jadi pengusaha muda yang cuma jadi gaya hidup itu. Jadi orang memanfaatkan gaya hidup itu, gaya hidup perkotaan sebagai peluang bisnis. Karena biasanya itu eksekutif muda, itu pengusaha sukses yang masing-masing muda, itu kiblat tren mereka itu ke Eropa. Nah, di Eropa itu kan orang ada flat, istilahnya flat apartemen. Nah, ini apartemen. Nah, paling nama nggak dua apartemen.
Nah, kalau di apartemen itu pun tidak ada hidup bermasyarakat. Nah, antara satu penghuni apartemen dengan penghuni yang lain tidak saling kenal, saling cuek semua. Tempatnya manganya. Tanya di Lampung ke mana di Lampung? Yang sudah paham itu. Wa kadza iskanu wahidatin fi sufli wa ukhra fil 'ulu. Begitu juga menempatkan seorang istri di bawah dan istri yang lain di atas, sedangkan bermula fasilitas-fasilitas itu mutamayyiz. Fasilitas itu berbeda oleh dianya ini fasilitas berbeda bukan artinya yang satu ada dapur, yang satu tidak ada, satu ada kamar tidur, satu tidak ada. Bedanya beda artinya masing-masing. Nah, masing-masing ada fasilitas. Jadi rumahnya itu 2 lantai, lantai atas dan lantai bawah itu punya fasilitas masing-masing. Nah, jadi dia ingin hidupnya praktis. Kalau mau gilir ya cuma di situ-situ saja gilir. Nah, kenapa boleh? Ya nakulan mimma dzukir maskan. Karena sungguhnya bermula masing-masing daripada apa yang telah disebutkan akan dia nama, yaitu rumah yang mempunyai ruangan-ruangan yang berbeda, yang sendiri-sendiri fasilitas. Begitu juga lantai atas dan lantai bawah dengan fasilitas yang asing-asing. Nah, bermula masing-masing daripada apa yang telah disebutkan, itu masing-masing itu maskan, itu satu kediaman berarti. Rumah yang punya banyak ruangan, di mana setiap ruangan ada fasilitas sendiri, itu dianggap sebagai maskan, dianggap sebagai satu kediaman. Nah, jadi punya apa yang aja benar-benar aja boleh tinggal saja. Oh, boleh tinggal lanjut tinggal. Ada ekspresi saja. Oh ya, mau tanya ayah? Saya tanya ini. Itu. Walahu ayurattibal asma ala lailatin wa yawmin qablaha aw ba'da. Boleh baginya seorang bahwa menertibkan oleh dianya seorang akan dia atas satu malam dan hari sebelumnya malam, sedangkan hari sebelumnya malam ataupun hari itu setidaknya bermula patokan itu malam, sedangkan bermula siang itu ikut. Jadi gilir itu patokannya adalah malam. Kawan, gilir itu patokannya adalah malam. Sehingga itu urusan harinya ada urusan. Nah, ya kalau misalnya istrinya 2, kemudian dia gilir istri itu tiap 3 malam. 3 malam A, kemudian giliran selanjutnya 3 malam B. Jadi 3 malam harinya itu tidak ada urusan harinya itu. Mau 3 malam itu adalah 3 hari 3 malam ataupun 3 malam 4 hari, ya itu sama saja itu. Nah, yang penting 3 malam. Sedangkan harinya itu nanti hitungannya adalah 4 hari 3 malam ataupun 3 hari 3 malamnya anak utuhnya. Nah, jadi patokannya adalah malam. Sedangkan hari
bisa saja harinya itu malam, kemudian setelah malam baru hari. Ataupun hari itu adalah si suami itu tiba ke rumah itu hari, ya, kemudian masuk malam. Itu hari tidak dihitung hari, karena yang dihitung itu adalah malam. Jadi suami mau tiba di situ di siang hari, ya, kemudian masuk malam, ya, ataupun dia mau tiba di situ tibanya malam, keesokannya sudah hari. Nah, itu boleh bagi suami, kan? Karena patokannya itu adalah malam, bukan hari. Nah, jadi lahu boleh baginya suami oleh bahwa menertibkan oleh dianya suami akan gilir atas malam, sedangkan hari sebelumnya malam ataupun hari itu sesudahnya sudahnya malam. Jadi kalau hari itu sebelumnya malam, berarti dia tiba ke situ, tiba ke rumah istri itu tibanya itu siang, sehingga harinya itu sebelum malam. Ataupun dia tiba ke rumah istri itu malam, sehingga harinya itu sesudah malam. Itu boleh, kan? Wal aslul lailu wan naharu tabah. Bermula patokan itu malam, sedangkan bermula siang itu mengikut. Kenapa patokan itu adalah malam, sedangkan siang itu mengikut? Lianna laila waktu sukun. Nah, karena semuanya bermula malam itu waktu tenang. Tenang artinya waktu diam, waktu off. Nah, malam itu adalah waktu tenang, waktu diam, tidak ada kesibukan. Sedangkan bermula siang itu waktu taraddud fil hawadits. Sedangkan bermula siang itu waktu bolak-balik, ataupun waktu kesibukan, waktu sibuk pada hawadits, kebutuhan. Jadi kalau siang itu kan dia kerja, ya. Siang itu dia kerja, sehingga tidak bisa siang itu digunakan sebagai waktu untuk bercengkrama dengan istri. Waktu untuk bercengkrama dengan istri itu kapan? Ketika kebutuhan itu, kesibukan dengan berbagai kebutuhan itu sudah selesai. Kapan selesainya? Ya selesainya menjelang malam berarti. Ya. Jadi malamnya kan tidak ada lagi kesibukan, sehingga itulah waktu dia dengan istri. Maka yang menjadi patokan gilir itu adalah malam, bukan siang. Nah, sehingga dia siangnya itu lebih lama dengan istri A daripada istri B, itu tidak jadi hitungan. Yang menjadi hitungan itu adalah malam, bukan siang. Nah, Qala ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, Walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Bermula dianya Allah, itulah Tuhan yang menjadikan oleh dianya Tuhan untuk kalian makan malam. Litaskunu fihi, supaya tenang oleh kalian padanya malam. Wan nahara mubsira, dan menjadikan oleh dianya Tuhan bagi kalian akan siang. Hal keadaan siang itu memperlihatkan, hal keadaan siang itu melihat. Itu sebenarnya majas itu. Hal keadaan siang melihat, bukan siang melihat. Kalian melihat di waktu kalian melihat di waktu siang. Nah, cuma di isnad melihat kepada siang itu adalah isnad majaz.
Itu kan isnad melihat kepada siang, itu hal keadaan siang melihat oleh dianya siang. Bukan siang melihat. Kalian lihat di waktu siang. Majas itu berarti. Kan? Majas mula basahnya apa? Mula basahnya adalah waktu, zaman. Kan? Jadi diisnadkan melihat itu kepada zaman, bukan diisnadkan kepada fa'il. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya sebenarnya kalian, tapi itu sudah majas. Jadi kan oleh Allah untuk kalian akan siang, hal keadaan siang itu melihat. Nah, artinya malam itu Allah jadikan untuk kalian agar kalian beristirahat. Nah, sedangkan siang Allah jadikan bagi kalian untuk beraktivitas. Naturalnya seperti itu, alaminya seperti itu. Malam itu untuk istirahat, sedangkan siang itu untuk bekerja. Jadi jangan diputar-putar. Nah, jangan biar lagi temantung. Nah, kalau mencari dia waktu siang nggak ada dia. Kalau mencari dia waktu malam dia sibuk, dia berkeliaran dia di daerah. Itu sudah menentang hukum alami daripada manusia. Karena sistem kerja tubuh manusia itu kalau malam itu tubuh itu akan istirahat. Siangnya tubuh itu akan bekerja. Karena sistemnya, program tubuh itu sistemnya sudah diprogram oleh Allah seperti itu. Kalau dia robah itu akan menyakiti diri sendiri, cepat mati. Nun aja yang ku, nun balik ku, waktu yang mentong but di mentong kelak limong. Malam lu menjaga anak telaah kita malam. Subuh telaah kita. Jadi mulai dari pukul 12 telaah kita subuh. Uro tu dia makan apa cik dengan uro. Jadi 2 minggu berlaku lagi. 2 minggu berlaku lagi rubah terus tengah alam kena hiluang ulang-ulang tengah aja kan rubah terus. Lain itu ni rubah terus. Terkejut ke dapur je. Buk di dapur. Rumah ni sama darah. Aku ni mau yo. Jak pada doktor cek darah 80 dah. Aku nak habis harinya. Jadi monton cibata belum bikinnya pah lagi nya cara mula. Padahalnya salah penepah lagi cara mula. Cara pudik malam kau ni apa pudik malam nak tengok pudik malam yang cara di poti 12 terus sama 12 nya buka tengok lagi. Lainnya popok buat jaga nya cara pudik malam lagi nya. Kon bantah boh malamnya nak pudik nya bersakit badan. Jadi lun biasa sistem lainnya lun pakai waktu ke ujian. Waktu ujian urung main bola segala macam. Malam tu ujian pun. Pokok tipu kalau dengar pun itu untuk pohon pokok kan jaga tu kan. Jaga bukan urung untuk kita bukan. Teruk tubuh maya ya ujian, jadi kau mentong stres pikiran bantah apa kita? Kamu ujian boh, bantah apa kita? Cok jual rasa, akhirnya tak cok jual rasa. Waktu kena ujian baru cok kita kalau. Tidak dari luhur je bapa, luhur bapa. Allah kalah yang terujian. Uronya main bola. Kita jam mula uroan kongkong. Yang teknik Korea. Wakal
Dan berfirman oleh Allah, wa ja'alna al-laila libasa wan nahara ma'asya. Menjadikan oleh kami akan malam. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Pakaian apa? Ya pakaian untuk hari. Malam itu dia adalah pakaian yang menutupi siang. Artinya malam itu adalah waktu offline malam itu. Jangan lagi online malam-malam. Itu harus off semua. Wa nahara ma'asya, dan kami menjadikan siang itu sebagai penghidupan. Jadi kalau mengikut cara Rasul seharusnya seperti itu, karena aktivitas setelah Isya itu sudah makruh beraktivitas. Tidak boleh lagi ada aktivitas kalau setelah Isya. Itu kalau hukumnya kan seperti itu, hukum fikihnya. Tidak boleh lagi main ini, main itu, tidak boleh lagi kalau sudah malam. Jadi setelah Isya langsung tidur, kecuali ada kegiatan-kegiatan yang wajib. Misalnya ada tamu, layani, wajib itu melayani tamu kan? Ataupun ada kegiatan fardu ain seperti ini. Nabut semua bet. Cuma itu turun bet semuanya itu. Baik rencana main batelo dia. Bagaimana kalau dia kerjanya malam? Fa in amala lailan wa sakana naharan kaharisi fa'aksu. Maka jika kerja oleh dianya seorang ketika malam dan diam oleh dianya seorang ketika siang, diam artinya tidak kerja. Dia kerjanya malam, kerja lembur, siang tidak ada kerja. Contoh seperti hari siang, seperti penjaga, ataupun istilah kerennya security. Dia security di situ. Security kerja kapan? Security kerja malam, bukan security kerja siang. Yang kiban patokan fa'aksi. Niscaya kebalikan madkur. Apa madkur? Madkur yang di atas al-aslul lail wa nahar tab'un. Kebalikan berarti nahar aslu, lailu tab'un. Siang itu adalah patokan, sedangkan malam itu mengikut. Karena malam dia kan kerja, siang dia istirahat. Jadi kalau dia kerjanya security istri dua. Dia security istri dua. Jadi gilir itu patokannya adalah siang. Sedangkan malam itu tidak dihitung malam. Jadi hitungannya berarti kalau misalnya 3 malam, kalau di sini berarti 3 hari berarti 3 hari malamnya terserah mau 3 hari 3 malam atau 3 hari 4 malam, ya nggak hitungnya. Jadi masing-masing istri tidak boleh protes. Kenapa di sana 3 hari 3 malam dengan saya cuma 3 di sana 3 hari 4 malam dengan saya cuma 3 hari 3 malam. Nggak boleh protes. Karena kalaupun di sana suami itu sampai 3 hari, 3 hari 4 malam. 4 malam itu dia nggak ada di rumah dia. Dia security. Sama Mbak Gudang. Sama main bate. Udah kukuruyuk baru dia pulang ke rumah. Gitu. Artinya al-aslu fi haqqihin nahar wal lailu tabi'un lah. Artinya bermula patokan pada pribadinya Haris, pribadinya security. Itu patokannya itu siang, sedangkan bermula malam itu mengikut darinya siang. Apa man? Dah. Dah. Mana? CS ni. Mana ambil CS ni?
Hah? Sakit nih. Jaga merah. Coba lihat dalam qauluhu fa'aksi. Jika dia kerja malam dan diam ketika siang, maka kebalikannya. Tapi in amala lailan taratan wa naharan taratan aw amala ba'da al-laili wa ba'da an-nahar fal aslu fi hadhihi waktu adamil amal. Jika kerja oleh dia seorang ketika malam terkadang-kadang dan ketika siang terkadang-kadang shift. Jadi anehnya lah karena pakai shift, dan shiftnya itu, shiftnya itu bukan dia yang tentukan. Ada kepala suku di situ yang tentukan. Dan kamu giliran kerja malam, kamu jadi tahu-tahu besoknya kamu giliran jaga siang. Nah, kadang dia kerja malam, kadang dia kerja siang. Nah, yang gimana? Ataupun kerja oleh dia seorang sebahagian malam dan sebahagian siang. Jadi shiftnya itu, siang itu dia tidak penuh kerja. Jadi dia kerja paruh waktu, dan separuh waktu siang dan separuh waktu malam. Nah, jadi siang malam ada kerja dia, siang malam ada kerja, tetapi siangnya itu tidak penuh kerjanya. Malam juga ada kerja, tapi juga tidak penuh. Jadi bagaimana patokan gilir itu? Nah, fal aslu fi haqqihi waktu adamil amal. Maka bermula patokan pada pribadinya seorang yang kerja kadang kerja malam, kadang kerja siang, ataupun kerja sebahagian malam, sebahagian siang. Bukan kadang-kadang, seterusnya begitu. Sebahagian malam dia kerja, sebahagian siang dia sebahagian siang juga dia kerja. Bermula patokan pada pribadinya suami, itu patokannya itu waktu ada milaman, itu waktu anak kerja. Itulah patokan gilir. Jadi gimana patokannya adalah waktu tidak kerja, atur sendiri lah. Naam in qalla 'amaluhu fil laili ka lailatin fi jum'atin. Akan tetapi jika sedikit oleh kerjanya seorang ketika malam. Contoh sedikit kerja dia ketika malam. Contohnya cuma satu malam saja pada hari Jumat. Artinya dia kerjanya cuma malam Jumat. Kerja malam itu cuma malam Jumat. Sedangkan malam-malam yang lain dia kerjanya biasa, kerjanya siang. Malam Jumat itu kalau malam Jumat dia harus kerja. Kerjanya malam, sedangkan siangnya off. Kalau hari-hari biasa, dia biasa kerja siang. Maka kalau udah malam Jumat, dia malam Jumat kerja siang off. Jika sedikit oleh kerjanya seorang ketika malam, seperti satu malam pada Jumat, ini saya tidak keluar oleh malam, tidak keluar daripada keadaannya malam itu sebagai patokan pada pribadinya seorang. Tetap malam aja patokan. Karena itu pun cuma satu malam lah. Tak malam berarti jadi patokan. Berkata oleh Guru kamu, bermula patokan pada pribadi ulun bungo itu waktu warasnya ulun bungo. Jika ada oleh dia waras. Menjadi bungo abadi. Itu bungo abadi. Nah contoh melabuh yang bungo abadi. Jadi
sejak saya tinggal di Melabu itu dia cakap pulau. Kalau ini lewat montong saja ini. Kampung Bali kita. Hampa sambung kawan. Balik keluar. Amal musafirul ladzi ma'ahu zawjatuhu fa'imadul qasmi fi haqqihi waqtun nuzul lailan kana aw nahara qalilan kana aw kathira. Adapun bermula musafir yang ada besertanya musafir oleh istri-istrinya musafir. Dia musafir ditemani oleh istri-istri. Dan mungkin musafirnya musafir abadi. Niscaya bermula patokan gilir musafir yang disertai istri-istri, bermula patokan gilir pada pribadinya musafir itu waktu nuzul, waktu piuh. Jadi waktu piuhnya gilir. Jadi waktu piuh pak gitu. Jadi meja padang itu. Ja ajan inong draw. Kan? Jadi waktu piuh itu waktu piuh itu waktu piuhnya waktu giliran. Piuh pertama gilir istri A. Jadi du kabuk meja ngu istri A untuk ya lain meja lain. Waktu piuh kedua ngu yang kedua, yang lain meja masing-masing. Jadi akhirnya udah. Waktu piuhnya yang patokan gilir. Lailang kana wa nahara, siang ada dianya waktu piuh, waktu singgah, siang ada dianya waktu singgah ataupun lailanya siang, malam ada dianya waktu singgah ataupun siang. Sebentar ada dianya waktu singgah ataupun banyak kalau waktu itu berarti lama. Sebentar ada dianya waktu singgah ataupun lama. Wala adalah kalau waktu nuzul, waktu singgah. Baru waktu khalwati, bahkan bukan hanya waktu singgah, bahkan waktu berdua-duaannya suami. Kapan dia berduaan itu sudah dianggap gilir itu, walau ala sayri, sekalipun khalwatnya itu berdua-duaannya itu ketika perjalanan. Jadi ketika perjalanan, jadi itu kan masing-masing ada kursi ya. Jadi kalau dia misalnya duduk kursi berdekatan dengan istri pertama, itu harus digilir nanti digilir lagi duduk dengan satu kursi dengan istri kedua. Duduk satu kursi dengan istri, ya begitu saja seterusnya. Wala nazara li tafawuti zaman fiha, dan tiada tinjauan bagi berselisih, berbeda masa, berbeda zaman padanya khalwat, padanya berdua-dua. Misalnya dengan istri pertama dia khalwatnya itu ada 3 jam, istri kedua dia khalwatnya itu cuma 2 jam, ya ada kumpul. Akan tetapi in aqama qadra yasi'ul qasma, jika mukim oleh dianya suami akan kadar yang lapang oleh dianya kadar akan gilir. Jika mukim oleh dianya suami akan kadar yang lapang oleh dianya kadar akan gilir. Contohnya dia mukim 2 hari, sedangkan ada besertanya suami oleh 2 istri. Niscaya safarnya itu kan hadar, safarnya itu seperti dalam daerah, berarti seperti dalam daerah artinya seperti tidak merantau. Jadi kalau dia mukim itu sampai 2 hari, dia bawa 2 istri. Makanya harus digilir, hari pertama istri pertama, hari kedua istri kedua, atau dibalik.
Nah, hari kedua istri kedua, hari pertama istri pertama. Balik lu Walaysa lil awwali, tidak boleh bagi suami yang pertama. Siapa suami yang pertama? Wahwa bermula dianya suami yang pertama itu man, yang bermula patokan pada pribadinya man itu man, yaitu orang yang kerjanya siang, malamnya off. Ya. Tidak boleh bagi orang yang pertama, yaitu orang yang patokan pada pribadinya dalam malam, tidak boleh berkunjung pada satu jadwal. Tidak boleh berkunjung di satu jadwal, tidak boleh berkunjung ala ukhra, berkunjung atas istri yang lain ketika malam. Jadi ini jadwal si A. Nah, ini sudah jadwal si A. Maka tidak boleh suami pergi ke istri B ketika malam, sedangkan masih jadwal si A. Kalau dia mau berkunjung ketika siang tidak apa-apa, tapi kalau malam jangan, karena itu jadwalnya jadwal siapa dulu. Dia tidak boleh berkunjung pada satu jadwal, dia berkunjung atas istri yang lain ketika kecuali karena darurat. Darurat, contoh darurat, contoh seperti maradiha, makhuf, contoh seperti sakitnya ukhra, sakitnya istri yang lain, yang sakit yang makhuf, sakit yang dikhawatirkan. Udah pingsan dia, udah sampai berita istri kami sudah pingsan, darah tinggi rupanya dia. Perempuan kau mana? Maka namun begitu. Darah tinggi itu bisa fatal akibatnya. Itu kalau pecah pembuluh darah yang tewas itu ya. Kadang nyai kadang. Jadi, kalau misalnya sakit, itu darurat gitu. Jadi kalau sakit itu darurat. Jadi kalau kejadian itu ketika malam, sedangkan dia masih di jadwal istri A, istri B sakit, dikhawatirkan, gimana? Itu jadi pengecualian. Boleh dia mengunjungi istri yang lain itu ketika malam karena sedang sakit. Walau zannan, sekalipun sakit dikhawatirkan itu baru dugaan kuat. Dugaan kuat sakitnya itu mengkhawatirkan. Gitu. Jadi boleh dia berkunjung, dia mendatangi di satu jadwal, dia datangi istri yang lain. Jadi yang kibana kan sudah terpotong, berarti sudah berkurang jadwal dari istri yang dapat giliran. Sudah terpotong jadwalnya. Ini istri yang jadwal giliran itu paling dia berusaha berapa? Alah, jika alatan nih. Malak koke. Awai kem kawe ngotigamnya ngondi. Anak terus di malam sakit leh. Ini kalau cuma berkunjung, kalau darurat tidak apa-apa. Jadi itu durasinya bagaimana durasi ini? Ini kan masalahnya jam tayang ini jam tayang si A, dia pergi ke si B. Jadi kan jam tayangnya itu sudah berkurang. Jam tayang sudah berkurang, sudah disubsidi ke sana. Tahu subsidi kan? Diambil dibawa ke sana. Jadi jam tayangnya sudah berkurang ini. Hina idzin intala musuhu qada. Ketika itu, ketika mudarat, ketika darurat, sehingga dia berkunjung kepada istri yang lain, ketika itu
jika lama oleh berdiamnya suami. Jika lama oleh berdiamnya suami, lama ini ada yang mengatakan lama itu sampai sepertiga malam. Sepertiga malam itu berapa jam? Malam berapa jam? Akhirnya 12, kenapa 20 jam 12 akhirnya malam. Saya sama PJ dah. Jadi 12 malam. Jadi kalau sepertiga berarti 3 jam berarti. 3 jam. 12 malam. 12 malam bagi 3, 4 jam. Jadi sepertiga malam itu berarti 4 jam. Dia mengatakan lama itu 4 jam. Jadi kalau dia sampai 4 jam, lama dia tinggal, dia berdiam dengan istri yang lain yang bukan jadwal istri itu sampai 4 jam. Kan? Itu maksudnya. Jika lama oleh berdiamnya suami, niscaya qada oleh dianya suami. Ya, qada oleh dianya suami akan seumpama masa yang berdiam oleh dianya suami. Berdiam oleh dianya suami. Suami berdiam pada jadi mengqada oleh dianya suami akan seumpama masa mengqada oleh dianya suami akan seumpama masa yang berdiam oleh dianya suami. Ia qada kapan? Ia qada ketika jadwal si madkhul alaih. Mengqada oleh dianya suami akan seumpama masa yang berdiam oleh dianya suami. Ia qada ketika jadwal si madkhul alaih. Ia qada ketika jadwal si istri yang didatangi atasnya. Jadi kan sudah dia terpotong jam tayang istri yang punya jadwal gitu ya. Istri si A, istri A. Itu kan jadwal gilirnya itu. Jadi karena si B itu sakit, akhirnya suami pergi ke tempat si B. Malam-malam ceritanya ini. Sampai 4 jam dia di situ. Kan? 4 jam baru dia pulang ke rumah A. Jadi kan sudah terpotong itu jam tayangnya. Kenapa terpotong? Kenapa? Jadi sudah terpotong 4 jam. Jadi malam kedua, malam ketiga, jalani saja. Malam kedua, malam ketiga, udah selesai. Malam ketiga, sekarang sudah jadwal istri B. Malam pertama, malam kedua, begitu malam ketiga itu potong 4 jam. Malam ketiga itu malam seharusnya 12 jam. Begitu malam ketiga istri B, malam ketiga istri B itu 12 jamnya itu potong 4. Bisa 12 kurang 4 sama dengan 8. Berarti 8 jam berarti. Ya, di malam ketiga cuma 8 jam. Kan? 8 jam habis itu dia pulang. Aduh, jam berapa dia pulang ke rumah A itu? Jam 3 malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Kan? Nah, jadi gitu. Jadi ketika jadwal si madkhul alaih, jadwal istri yang didatangi itu sudah tiba, jadwal istri yang didatangi itu harus dia qada seumpama masa dia berdiam. Berarti harus dipotong. Berarti malam ketiga itu tidak penuh 12 jam, cuma 8 jam. 4 jamnya lagi bagaimana? Ya gede, langsung pulang dia ke istri A. Nah, gitu. Itu kalau lama dia berdiam. Wa illa fala yaqdi. Jika tidak lama, niscaya tidak mengqada oleh dia dan suami. Enggak sampai 4 jam, cuma sejam dia di situ. Bahkan mungkin bukan sejam, tapi mungkin cuma 15 menit.
mau 15 menit di situ dia lihat, oh pusing acen begas sakit acen gede, oh wajar. Nah, kalau cuma 15 menit ya tidak dihitung lah. Nah gitu. Tidak muqaddah oleh manusia. Wa kadzalau ta'adda bitukhul. Itu kalau darurat, sehingga kan tidak ada pelanggaran hukum, itu kan darurat itu. Begitu juga seandainya ta'adda, seandainya melanggar hukum oleh dia suami dengan kunjungan tersebut. Kunjungan melanggar hukum artinya kunjungan tanpa darurat. Tidak ada apa-apa sih alasan, ini tidak benar nih. Kan? Menanci yang tadi intal al-muftu mengqadha oleh dia suami jika lama oleh dia. Jika tidak lama, saya tidak qadha. Tetapi sama memang hukumnya, bahwa dia qadha jika lama, kalau tidak lama maka tidak qadha. Sama hukumnya, tetapi yang dimaksud oleh dianya suami. Jadi lama dan sebentar itu, apa ukuran lama dan sebentar itu? Waqad dara qadhi Husain, memperkirakan oleh Qadhi Husain, menentukan oleh Qadhi Husain akan lama dengan sepertiga malam. Sepertiga malam berarti 4 jam berarti. Kalau malam itu 12 jam, malam itu 12 jam, sepertiga malam adalah 4 jam. Itu kata Qadhi Husain. Lama itu adalah sepertiga malam. Bermula yang sahih itulah takdir. Tidak ada ketentuan. Aku pula tentukan. Tidak ada ketentuan. Kenapa? Seperti peraturan tentang apa namanya? Karena itu kan aturannya ma la bitalahu farruju' urfu. Nah, sesuatu yang tidak ada ketentuan pada syarat, maka kembalinya itu kepada uruf. Ini kan cerita tentang lama sebentar ini, itu kan tidak ada ketentuan, tidak ada hadis yang menjelaskan, tidak ada ayat yang menjelaskan. Jadi apa yang la dhabit, apa yang tidak ada dhabit, tidak ada ketentuan, maka rujukannya adalah uruf. Nah, boleh ditakdir, tidak boleh ditentukan sendiri. Itu harus kembali kepada uruf. Tahu uruf? Opini publik. Nah, itu uruf. Opini tahu opini pandangan publik itu masyarakat, pandangan masyarakat. Atau istilah lebih kerennya lagi itu, uruf itu opini mainstream. Kan? Apa itu opini mainstream? Opini ya uruf yang dimaksudkan uruf am. Ya, uruf itu opini, am itu mainstream. Kan? Jadi pengetahuan ataupun pandangan kebanyakan. Kan? Jadi kembali saja kepada masyarakat, dan dia sebagai bagian daripada masyarakat, dia tentu punya ukuran bagi dia, ini lama atau tidak. Nah, gitu. Seperti kata Nabi, Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Itu kan Allah laknat, kan? Nah, jadi itu ukuran serupanya, ukurannya gimana? Kalau bagi kita, orang Timur, orang Melayu, baju terusan itu untuk perempuan, baju terusan. Tapi di Arab itu baju laki-laki. Jadi kalau kita katakan itu sudah tasyabuh bin nisaan, itu sudah menyerupai dengan perempuan, itu tidak ada ukurannya menyerupai perempuan kalau baju, kalau apa, jadi tidak bisa menghakimi itu, karena itu pandangan mereka begitu, baju laki-laki dan perempuan ya begitu.
Maka nanti kalau di Skotlandia, Skotlandia tahu Skotlandia, ya? Belajar lehan. Nah, di Skotlandia laki-laki pakai rok. Itu baju tradisional laki-laki, itu pakaian tradisional laki-laki pakai rok. Roknya juga rok mini. Rok mini itu di Skotland. Jadi kan tidak ada tabit, tidak ada ketentuan pada syarat. Maka itu kembali kepada